subscribe-nya menggelunjak dari orang-orang yang mendukung Kiai Iman. Sedangkan kita, subscribernya Bang Haji Rhoma Irama, followernya Bang Haji Rhoma Irama, yang memfollow beliau, yang subscribe beliau, bukan dengan tujuan ingin berkecimpung terhadap perpecahan umat Islam, merasa agak kecewa. Semoga Bang Haji Rhoma Irama tetap ingat kepada syair-syair lagunya. Lagu Bang Haji Rhoma Irama yang sangat menyentuh dan sangat mengguncang persatuan umat Islam adalah lagu Bersatulah. Di situ Bang Haji Rhoma Irama menulis syair lagu dengan sangat indah, di mana dia menyanyikan lagu "Hayo kita bersatu padu, hayo kita seirama, berpedoman pada Al-Quran, mari galang persatuan." Itu yang sangat-sangat saya ingat dan sangat saya hafal. Kemudian Bang Haji Rhoma Irama pernah bernyanyi dengan lagu Adu Domba, di mana lagu Adu Domba Rhoma Irama menghentakkan panggung dangdut Indonesia. Saya juga sangat menghafal. Adu domba mengadu domba, domba-domba dipertaruhkan. Sayang-sayang 1000 kali, domba-domba tak menyadari. Itulah lagu-lagu Rhoma Irama yang sangat-sangat mengeratkan persatuan dan kesatuan. Juga dalam syair lagu-lagu yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan pemirsa sekalian, berjumpa dan bersua kembali pada channel ini. Dan pada kesempatan ini sedikit kita membahas tentang statement daripada Bang Haji Rhoma Irama selama ini. Bang Haji Rhoma Irama sekarang sedang sangat viral dan trending dengan podcastnya yang menghadirkan narasi-narasi yang kontroversi. Apakah dulu Bang Haji Rhoma tidak viral? Cukup viral, cukup terkenal, walaupun dia tidak terjun ke podcast yang membahas masalah nasab daripada Bang Adawi. Bang Rhoma ini memang cukup kenal dan dikagumi hampir seluruh rakyat Indonesia, karena beliau adalah seorang legenda dangdut yang telah membesarkan musik dangdut Indonesia sampai sekarang ini. Tahun 70-an ke atas, masa-masa keemasan Bang Haji Rhoma Irama, dia menggodok lagu-lagunya yang berisi dengan syair-syair dakwah. Saya sendiri sangat-sangat ngefans, bahkan sampai sekarang sangat-sangat ngefans dengan lagunya Bang Haji Rhoma Irama, karena tidak ada penyanyi dangdut yang sanggup berdakwah melalui lagu. Hanyalah Rhoma Irama yang mempopulerkan dakwah melalui lagu. Apakah statement kita ini berguna? Apakah komentar kita ini didengar oleh Bang Haji Rhoma Irama? Jawabannya tentu tidak. Bahkan melihatnya pun Bang Haji Rhoma tidak. Jangankan mendengar statement-statement orang yang semacam kita. Karena kita orang kecil, siapalah kita? Channel kita pun bukan channel yang besar, masih channel-channelan, jadi-jadian begitu. Channel saya ini memang dulunya adalah channel lokal, membahas lokal tentang Aceh dengan bahasa lokal. Tetapi sekarang saya ubah ke nasional karena sesuai dengan perkembangan masanya. Dulu Aceh sedang bergejolak-gejolaknya
maka khas orang Aceh sangat viral dengan perjuangannya. Tapi karena masanya sudah berubah, Aceh adalah bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita mengubah narasi sesuai dengan apa yang terjadi selama ini, yaitu nasionalis, artinya dari lokal ke nasional. Kita sangat mengharapkan, mungkin saya, orang lain tapi tidak, mungkin juga tidak, mungkin ada juga yang mengharapkan sama, Bang Haji Rhoma Irama untuk mempertahankan dakwahnya melalui lagu dan dakwahnya melalui podcast Rhoma Irama Official, untuk tidak membahas hal-hal yang kontroversi, untuk tidak memperuncing masalah umat Islam di Indonesia. Habaib vs Kiai, Kiai vs Habaib, biarlah mereka yang sudah terlanjur terjun ke bidang tersebut, biarlah mereka yang menyelesaikannya. Kiai Imaduddin CS adalah motor penggerak untuk mengganyang Habaib di Indonesia dengan tesisnya bahwa nasab Ba'lawi katanya rungkat. Biarlah Kiai Imad yang menyelesaikannya. Biarlah Kiai Imad yang mengakhirinya. Bang Haji Rhoma Irama harus tetap fokus pada dakwah melalui lagu-lagu dan juga dakwah melalui podcastnya. Karena ketenaran Bang Haji Rhoma Irama sudah cukup tenang, sudah sangat terkenal. Tidak perlu harus terjun ke hal-hal yang kontroversi yang memecah belah persatuan dan kesatuan umat Islam. Okeylah, Bang Haji Rhoma Irama dengan terjun ke masalah nasab dan terjun ke sekuat Kiai Imad akan menambah followernya dan menambah subscribe-nya. Memang seperti kita lihat di podcastnya, karena dia membahas nasab Ba'lawi, subscribe-nya menggelunjak dari orang-orang yang mendukung Kiai Imad. Sedangkan kita, subscribernya Bang Haji Rhoma Irama, followernya Bang Haji Rhoma Irama, yang memfollow beliau, yang subscribe beliau, bukan dengan tujuan ingin berkecimpung terhadap perpecahan umat Islam, merasa agak-agak kecewa. Semoga Bang Haji Rhoma Irama tetap ingat kepada syair-syair lagunya. Lagu Bang Haji Rhoma Irama yang sangat menyentuh dan sangat mengguncang persatuan umat Islam adalah lagu Bersatulah. Di situ Bang Haji Rhoma Irama menulis syair lagu dengan sangat indah, di mana dia menyanyikan lagu Hayo kita bersatu padu, hayo kita seirama, berpedoman pada Al-Quran, mari galang persatuan. Itu yang sangat-sangat saya ingat dan sangat saya hafal. Kemudian Bang Haji Rhoma Irama pernah bernyanyi dengan lagu Adu Domba, di mana lagu Adu Domba Rhoma Irama menghentakkan panggung dangdut Indonesia. Saya juga sangat menghafalnya. Adu domba, mengadu domba, domba-domba dipertaruhkan. Sayang-sayang 1000 kali, domba-domba tak menyadari. Itulah lagu-lagu Rhoma Irama yang sangat-sangat mengeratkan persatuan dan kesatuan. Juga dalam syair lagu-lagu yang lainnya, Bang Haji Rhoma Irama mengingatkan kita sehingga kita berlinang air mata. Dengan lagu beliau, kita merenungi siapa kita ini. Saya ingat syair dan lagu Bang Haji Rhoma. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Maka apapun yang kita lakukan, ketenaran yang kita capai, kemewahan yang diberikan oleh Allah, sebagaimana lagu Bang Haji Rhoma,
semuanya akan terkubur ke dalam perut bumi. Wajah dan tubuh indah yang selalu dipuja-puja ini harus berpindah. Itulah Bang Haji Rhoma Irama. Semoga sebagaimana Bang Haji Rhoma Irama bernyanyi juga, kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Biarlah Kiai Imad yang menyelesaikannya, karena Kiai Imad yang memulainya. Semoga Bang Haji Rhoma Irama tetap fokus pada dakwah, pada syair lagu-lagunya. Karena lagu-lagu dakwah Rhoma Irama diakui menyentuh hati banyak generasi-generasi muda. Tidak semua orang suka dengan panggung dakwah. Banyak orang yang sangat suka dengan musik. Bagi orang yang sangat suka dengan musik, panggung dakwah itu tentu dia tidak menyukainya, karena beranggapan panggung dakwah hanyalah main bentak-bentak katanya, dan hanya memegakkan telinga. Kadang bahkan panggung bisa roboh. Tetapi dengan syair lagu, bagi orang yang suka-suka lagu, dia tersentuh hatinya dengan lagu-lagu dakwah. Masya Allah, memang lagu Rhoma Irama sangat mendakwah dan sangat ngetok. Kita berharap Bang Haji Rhoma Irama tetap fokus kepada hal-hal yang tidak menimbulkan kontroversi, sehingga follower dan subscriber datang dari berbagai arah penjuru tanpa harus membicarakan hal-hal yang kontroversi. Jujur, saya sangat mengagumi lagu Rhoma Irama, dan juga saya sebagai seorang yang mengikuti ataupun subscriber daripada Rhoma Irama Official. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.